Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi bersama Bu Guru. Kita akan belajar tematik 6.2, yaitu subtema 3 mengenai bersatu kita teguh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah 3.4 menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah kata baku dan tidak baku. Yang kedua adalah kalimat efektif. Materi yang pertama adalah kata baku. Kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing. Yang kedua, bukan bahasa percakapan. Yang ketiga, penggunaannya sesuai dengan konteks kalimat. Contoh dari kata baku, yang pertama adalah objek. Kedua adalah praktek. Ketiga adalah efektif. Keempat adalah bis. Kelima adalah aktif. Keenam adalah November. Yang perlu diingat oleh kalian adalah dalam penulisan kata baku itu sendiri. Ada contoh di sebelah kanan bisa dilihat dan dipahami. Materi yang kedua yaitu kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Berarti kebalikan dari kata baku itu sendiri. Ciri-ciri kata tidak baku adalah yang pertama, kata tidak baku digunakan pada percakapan sehari-hari. Kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Ketiga, memiliki makna yang sama dengan kata baku, namun penulisannya berbeda. Adapun contoh dari kata tidak baku, yang pertama adalah objek. Tadi, kalau di kata baku itu menggunakan J, sedangkan kalau di dalam kata tidak baku menggunakan Y. Kedua, praktek. Ketiga, efektif. Keempat, bis. Kelima, November. Contoh dari kata baku dan tidak baku bisa dilihat di sini. Kalian pahami ya, dari kata baku dan kata tidak baku dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Dibaca ya, Nak. Materi yang ketiga yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah dan unsur penting dalam kalimat. Kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah pelaku atau orang. Predikat adalah kata kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Objek adalah benda, sedangkan keterangan adalah pelengkap dalam sebuah kalimat. Bisa keterangan waktu dan keterangan tempat. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama, bahasa yang digunakan adalah logis. Logis di sini adalah jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, tidak berlebihan dalam penggunaan kata. Maksudnya adalah tidak mengulang kata. Yang ketiga adalah ketepatan memilih kata. Contoh kalimat efektif yang pertama, aku tidak sengaja melihat pencuri itu sedang melancarkan aksinya.
Sedangkan, menjadi kalimat tidak efektifnya adalah, aku tidak sengaja menonton pencuri itu sedang melancarkan aksinya. Anak-anak bisa dilihat perbedaannya. Contoh kedua, yaitu Rasti sedang mengolesi kakinya dengan minyak kayu putih. Sedangkan kalimat tidak efektifnya adalah Rasti sedang mengolesi itunya dengan minyak kayu putih. Dari sini bisa kalian bandingkan contoh dari kalimat efektif menjadi kalimat tidak efektif. Materi selanjutnya yaitu mengenai pelajaran IPA. Adapun kompetensi yang akan kita capai yaitu 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Materi yang akan Bu Guru sampaikan yang pertama adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang kedua adalah manfaat hewan bagi manusia. Yang ketiga adalah tanaman obat atau yang sering kalian kenal adalah toga. Materi yang pertama adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama adalah untuk bahan makanan. Banyak manusia memanfaatkan sebagai bahan makanan. Contohnya yang pertama, daun. Kedua, batang. Ketiga, buah. Keempat, bunga. Kelima, biji. Adapun contoh tanaman dari daunnya adalah contohnya daun singkong. Yang kedua, dari batang. Contohnya adalah tebu, sagu. Dari biji, contohnya adalah jagung, kacang, kedelai. Dari buah, contohnya adalah jeruk, melon, semangka. Dari bunga, contohnya adalah kol dan turi. Yang kedua, yang digunakan untuk bahan sandang, yaitu digunakan sebagai pakaian. Contohnya adalah tumbuhan kapas. Yang ketiga, yaitu bahan bangunan. Biasanya, pohon yang digunakan sebagai bahan bangunan adalah jati, mahoni, angsana, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai bahan obat-obatan. Contohnya adalah bisa digunakan sebagai obat panas. Contohnya adalah daun sirih, akar alang-alang, dan sebagainya. Penghasil minyak atsiri, di mana ini digunakan sebagai pewangi dan penguat rasa makanan. Contoh tumbuhannya adalah kayu putih dan serai. Yang selanjutnya, bahan baku industri. Biasanya berasal dari tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan industri. Misalnya getah, bisa sebagai cat ataupun minyak goreng. Contoh tumbuhannya yang pertama adalah karet, kelapa sawit, dan pinus. Yang ketujuh, bahan pewarna alami. Misalnya tumbuhannya adalah wortel, kunyit. Yang kedelapan, bahan penyedap makanan. Contohnya adalah lada, pala, cengkih, jahe, dan sebagainya. Materi yang kedua adalah manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Pangan di sini adalah sebagai makanan. Contohnya dari sapi. Yang pertama, bisa dimanfaatkan dagingnya. Kedua, susunya. Yang kedua, penghasil bahan sandang, yaitu pakaian. Contohnya adalah bulu domba. Yang ketiga, digunakan sebagai bahan obat-obatan. Contohnya adalah lebah, di mana lebah ini adalah penghasil madu. Biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai obat. Yang keempat, diambil tenaganya, yaitu contohnya adalah kerbau. Biasanya digunakan para petani untuk membajak sawah. Materi selanjutnya adalah tanaman obat keluarga. Adapun manfaat tanaman obat keluarga, yang pertama adalah sebagai tanaman alami yang aman bagi kesehatan. Yang kedua, menghemat biaya dalam pembuatan obat. Yang ketiga, sebagai sarana perbaikan gizi. Yang keempat,
sebagai sarana pelestarian alam. Adapun contoh tanaman toga, yang pertama adalah lidah buaya. Bisa dilihat ya gambarnya. Lidah buaya biasanya dimanfaatkan sebagai penyubur rambut. Yang kedua adalah mengkudu. Mengkudu biasanya digunakan untuk meredakan osteoporosis. Sangat banyak manfaat untuk tubuh kita. Yang ketiga, jambu biji. Jambu biji bisa dimanfaatkan baik daunnya ataupun buahnya. Biasanya sebagai obat diare. Yang keempat yaitu daun sirih. Daun sirih digunakan manusia untuk penghentian pendarahan pada saat mimisan. Terima kasih, hari ini sudah belajar bersama Bu Guru. Mudah-mudahan materi yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat dan dipahami oleh anak-anak sekalian. Pesan dari Bu Guru, jangan lupa sholat 5 waktu, belajar di rumah, dan membantu orang tua. Sampai ketemu dengan Bu Guru pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.